Oke. Nah, konsep penting lain dari stack adalah, nah tadi konsep yang pertama itu adalah LIFO yang tadi saya jelaskan, last in, first out. Nah itu harus kalian ingat ya. Jadi kalau saya ngomong stack, yang harus di pikiran kalian pertama kali adalah ini, last in, first out. Karena nanti setiap struktur data majemuk yang lain itu konsepnya beda-beda, ya. Ada first in, first out, kemudian juga ada model graph dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang penting adalah terkait operasi yang ada pada stack. Ya, operasi pada stack itu paling tidak atau minimal ada 5 ini. Ada push, ada pop, ada clear, ada is empty, ada is full. Ya, minimal sekali ada 5 ini. Ya, nah sekarang apa maknanya gitu ya? Nah, jadi kalau saya ngomong struktur data stack, kemudian saya bilang push, yang harus ada di bayangan kalian adalah ini, prosesnya menambah item pada stack pada tumpukan yang paling atas. Jadi push itu adalah proses memasukkan data ke dalam stack kalian. Ya, push. Ya, kemudian lawannya atau proses mengambil datanya itu yang namanya ini pop. Ya, itu mengambil item pada stack pada tumpukan yang paling atas. Ya, ingat ada push, kemudian ada pop. Nah, kemudian ada juga proses yang namanya clear, itu untuk mengosongkan stack. Nah, caranya mengosongkan stack ya di pop sampai habis, itu sebenarnya intinya. Ya, mengosongkan stack, kemudian is empty. Nah, is empty itu adalah proses untuk mengecek apakah sebuah stack itu kosong apa enggak, gitu. Atau sudah ada isinya apa enggak, gitu ya. Is empty. Nah, kalau is full itu adalah proses untuk mengecek stack itu sudah penuh apa belum. Ya, jadi is empty itu apakah masih kosong atau enggak. Is full itu adalah untuk mengecek stacknya itu sudah penuh atau belum. Gitu. Nah, jadi ada 5 operasi ini yang minimal yang ada pada struktur data stack: push, pop, clear, is empty, dan is full. Nah, ilustrasinya ya seperti yang ada di gambar ini, push yang memasukkan data di bagian atas stack, ya, di bagian atas stack. Kemudian kalau pop yang mengambil data yang paling atas. Jadi yang pada data paling atas itulah yang akan diambil sesuai dengan konsep tadi, LIFO, last in, first out. Begitu. Ya, nah ini masih teori aja nih, belum masuk ke codingnya kayak gimana nanti. Ya, dan kalau sudah masuk ke coding baru agak mual-mual mungkin sedikit. Ya. Nah, sebelum masuk coding ini harus kalian ingat-ingat dulu ya, ada push, pop, clear, is empty, dan is full. Ya. Berarti kira-kira kalau operasi pop akan identik dengan operasi yang mana? Ada yang tahu nggak? Dari ke apa nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ini kalau pop akan identik dengan operasi yang mana? Atau akan menjalankan operasi apa dulu? Kalau pop. Is empty. Is empty, kenapa? Koma? Karena kalau mau ngambil data tuh dicek dulu apakah kosong atau enggak. Kalau pada kosong, gitu. Apa diambil gitu Mang ya, puyung Ya. Mang ya. Benar. Jadi kalau pop dia akan umumnya akan menjalankan proses is empty terlebih dahulu, ya. Karena kan kita mau ngambil nih, tetapi kita harus cek dulu itu stacknya ada isinya apa kosong gitu ya. Itu kan is empty tadi. Nah, maka pop ini itu akan melakukan function is empty terlebih dahulu baru menjalankan popnya gitu sebenarnya.
Jadi kalau kita ingin mengambil data, maka yang kita jalankan adalah isempty dan pop. Gitu. Nah kalau push berarti apa dong? Kalau push memasukkan data, operasi is full dulu terlebih dulu. oke, benar ya. Yes, full Pak, kebalikannya yes, full Pak. Ya, Wahyu Triyarta. Oke. Benar ya, jadi kalau kita mau memasukkan data, kita harus cek dulu ini stacknya masih bisa kita isi apa enggak gitu ya. Sudah full atau belum nih? Gitu. Kenapa? Kalau sudah full berarti stack kita tidak bisa isi data lagi. Gitu. Atau anggapannya kita numpuk baju, kalau lemari kita sudah penuh, ya nggak bisa nambah lagi gitu ya. Ya, kalau begitu juga kayak tadi, kalau pop kita mau ngambil baju, tapi baju kita nggak ada, apa yang mau kita ambil? Gitu ya. Masih di laundry semua gitu misalnya. Ya, jadi itu push biasanya menjalankan function isFull. Pop biasanya menjalankan function isEmpty. Oke. Saya lanjutkan, rasanya tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ini pemrograman dengan stack. Ya. Nah, kalau berbicara bagaimana memprogram dengan struktur data stack, itu caranya sebenarnya ada dua cara. Pertama menggunakan ini, linked list, kemudian satu lagi menggunakan ini. Ya, nah yang akan kita bahas atau yang akan saya gunakan untuk di awal ini itu adalah menggunakan yang ini, array dan struct. Kenapa ya? Karena ini saat kalian belum belajar, ya. Jadi kita akan menggunakan atau mengimplementasikan konsep array dan struct untuk struktur data stack-nya, ya. Ya, jadi kita akan menggunakan ini konsep array dan struct. Ya. Nah, kemudian saya langsung tunjukkan contoh implementasinya. Ya, jadi sekali lagi kita akan menggunakan konsep ini array dan struct. Ini yang tadi. Oke, nah, jadi saya contohkan salah satu cara paling sederhana menurut saya untuk mengimplementasikan struktur data stack ini. Ya, pertama kalian akan membuat sebuah struct yang minimal terdiri dari pertama itu adalah pointer yang menunjukkan bagian atas stack. Ya, jadi saya bilang ini penunjuk, ya, pointer atau variabel yang menunjukkan bagian atas stack-nya. Kenapa perlu penunjuk ini? Karena sekali lagi stack itu akan melakukan proses push dan pop pada sisi yang sama, gitu ya, atau pada bagian atas. Masukkan pada bagian atas, ngambil datanya pun pada bagian atas. Berarti yang paling penting yang harus kita tahu adalah atasnya yang sebelah mana nih. Ya, mana atasnya. Sehingga di sini yang perlu ada itu adalah ini. Karakteristik dari penerapan stack itu adalah ini. Adanya sebuah variabel penunjuk yang menunjukkan posisi atas atau ada juga nyebutnya posisi topnya ada pada bagian mana. Ya, nah kemudian selanjutnya baru tempat untuk menyimpan datanya. Gitu. Ya, tempat untuk menyimpan datanya. Nah di sini saya menyimpan, anggap tipe datanya itu integer, gitu ya. Pak, kalau mau menyimpan data lain ya silakan saja. Gitu ya. Misalkan saya mau menyimpan nama char, nama ukurannya
20, jumlahnya ada 5 itu misalkan. Ya, bisa saja. Atau mau nyimpan data yang lain silahkan. Ya, nah ini supaya sederhana penjelasannya, ini saya satu data aja yang disimpan. Maksudnya setipe gitu ya, integer. Ya, nah ini struct-nya. Kemudian selanjutnya implementasinya seperti apa? Saya masuk ke function main-nya langsung. Nah, di sini struct stack tumpuk, berarti variabel tipe struct-nya adalah ini ya, tumpuk ini. Dialah yang bertipe struct stack gitu ya. Jadi nama struct-nya tadi ini stack nama struct-nya. Kemudian, nah ini untuk variabel bantu saja, ada pilihan baru, kemudian ada ini. Nah, selanjutnya di sini tumpuk titik atas sama dengan -1. Nah, kenapa pertama kali atau inisialisasinya ya, ini inisialisasi ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kok pertama kali tumpuk titik atasnya itu sama dengan -1? Ya, tadi kan saya sudah jelaskan fungsinya atas ini apa ya. Nah, sekarang kenapa kok pertama kali itu atasnya di set -1? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu kan, kenapa -1 kan karena array itu kan mulainya dari 0 gitu. Iya, Nanti benar. kan disimpannya kalau di array itu kan mulai dari 0 gitu. Nanti kalau ada penambahan berarti -1-nya ditambah jadi 0 gitu, Pak. Dan selanjutnya Iya. gitu. Iya. Nah, ada lagi deh sebelum saya tanggapi. Nah, itu dari jawabannya ternyata. Ada? Wahyu, ada Wahyu? Wahyu? Dia disconnect terus, Pak. Oh, disconnect terus dia itu. Ini yang jawab tadi Wahyu. Agus, Pak. Oh, Agus. Saya kira Wahyu. Ya, Hadir, Pak, saya hadir. ya Wahyu. Wahyu Wastuguna. Oke. Wahyu disconnect terus Wahyu. Coba ganti profile picture-nya Wahyu. Oke, siapa ya ini ya yang nggak disconnect nih? Mirah Pratnya ada? Halo Mirah? Ada, Pak. Ada Mirah. Ya, menurut Mirah, kenapa kok tumpuk atasnya di set -1? Saya masih belum paham yang itu, Pak. Apa? Saya masih belum paham untuk yang itu. Oh, belum paham untuk yang itu. Kalau yang ini tadi udah paham belum Mirah? Kenapa kok sampai ada ini? Ada variabel yang namanya atas di dalam struct-nya. Itu kan untuk gininya, misalnya kayak berapa ininya tumpuk-tumpukannya kayak gitu.
berapa tumpuk-tumpukannya. Kalau berapa tumpuk-tumpukannya, ya bisa jadi. Nah, berapa tumpukannya? Atau sebenarnya atas ini sekali lagi untuk menentukan di posisi mana yang akan diambil sama di tempat naruh data yang baru, gitu. Ya, karena yang penting dari stack itu kan kita harus tahu posisi atasnya ada di sebelah mana, gitu ya. Karena dia kan akan naruh di posisi atas, ngambil juga di posisi atas. Ya, Mirah ya itu fungsinya untuk mengetahui posisi untuk nge-push dan pop-nya ada di mana. Ya, oke. Nah, jadi tadi seperti yang dijawab sama Toyate. Nah, kenapa di sini saya set -1? Sebenarnya tujuannya adalah agar kita tahu kondisi stack-nya itu masih kosong. Karena begitu atasnya itu kita set dia 0, berarti kita anggap kita sudah bisa mengisi ke dalam array-nya, array datanya ini. Ya, karena di C kan indeks array-nya itu mulainya dari 0 ya. Jadi di posisi 0 kita sudah bisa mengisi data sebenarnya. Ya, nah kenapa di sini dia mulainya -1? Itu karena kita ingin tahu kondisi pada saat stack-nya itu belum berisi data atau masih kosong. Ya. Gitu. Kalau saya ini ubah menjadi 0, nah berarti dia sudah menunjuk array di indeksnya ke 0 nanti. Gitu. Ya, makanya di sini saya buat dia inisialisasinya -1. Gitu. Ya, nah kemudian ini ada push, pop, print. Jadi ada 3 prosesnya di sini. Push tadi apa? Memasukkan data, pop untuk mengambil data, print ya untuk mencetak datanya. Ya. Itu kemudian, nah ini codingnya untuk case-nya. Jadi pada saat dipilih 1 maka dia akan masuk ke case 1 seperti itu kan. Nah, case 1 itu adalah melakukan proses push data atau memasukkan data. Maka seperti yang tadi kita sudah bahas, kalau kita mau memasukkan data, kita harus cek dulu apakah stack-nya sudah penuh apa masih bisa dimasukkan, ya. Atau ini dengan kata lain, ini adalah kondisi untuk is full. Ya. Ya, jadi ini adalah kondisi untuk is full gitu ya. Dimana cirinya dia is full adalah pada saat tumpuk titik atas itu sama dengan 5-1 atau 4 gitu ya. Kenapa 4? Karena ukuran datanya atau array datanya saya set di sini berjumlah 5. Jadi cuma bisa menyimpan 5 nilai saja. Ya, cuma bisa menyimpan 5 nilai saja. Sehingga kalau tumpuk atasnya itu sudah sampai menunjukkan indeks ke 4, berarti anggapannya adalah tumpukannya sudah penuh, nggak bisa ditambah lagi. Ya, nah kalau ini belum, baru dia bisa menambah data. Nah, bagaimana proses push-nya? Nah, kalau push-nya berarti anggaplah ini untuk memasukkan datanya gitu ya. Data yang akan di-push, masukin berapa. Kemudian di scanf. Nah, caranya adalah pertama kali tumpuk titik atasnya itu kita increment 1, baru kita isi dengan datanya. Ya. Jadi sekali lagi, atasnya kita naikin 1, baru di posisi tersebut datanya
itu kita isi dengan data yang kita masukkan. Oke, atau ini deh, saya buatkan ilustrasinya. Anggap cara membuat ini, saya buat variabel awalnya atas, itu nilai awalnya kan -1. Nah, jadi kalau di dalam tabel ini oke. Nah, jadi mungkin ilustrasinya kayak gini. Jadi mungkin bisa diperhatikan ya. Nah, tadi kalau langsung ke coding mungkin kalian agak bingung. Nah, sekarang ilustrasinya seperti ini. Jadi tadi saya punya variabel atas, gitu ya, sama satu lagi variabel yang namanya data ya. Harusnya tulis juga di sini. Data. Ya, nah jadi bentuknya seperti ini. Jadi tadi di codingnya paling atas, saya ulangi lagi. Nah, di sini saya punya atribut stack-nya adalah data sama atas, gitu ya. Nah, jadi kalau ilustrasinya adalah ini ada variabel atas, seperti itu. Kemudian di sini adalah array datanya. Ya, ukurannya adalah 5 kan gitu. Nah, di sini kan ukurannya dia 5 kan? Ya. Nah, jadi saya ilustrasikan seperti ini. Kemudian ini angka-angka ini adalah indeksnya, ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa 0? Karena si mulainya dari 0, ya. Oke. Nah, kemudian pada kondisi awal yang tadi itu tumpuk titik atas sama dengan -1. Nah, jadi misalkan atas itu yang ini ya, yang tanda panah ini, ya, dia -1 berarti dia belum menunjuk apa-apa, berarti di luar sini dia. Ya, seperti itu. Nah, itu alasannya kenapa saya set di awal atasnya itu -1. Karena kalau atasnya ini saya buat dia 0, nah kayak ini, berarti ini otomatis anggap ini 0 gitu ya. Maka yang ditunjuk itu adalah yang ini. Itu berarti ibaratnya sudah harus kemungkinan sudah ada isinya di dalam stack-nya, ya. Oke, nah, jadi kita buat ya -1 untuk mengetahui bahwa kondisi awal itu stack-nya masih kosong, gitu. Ya. Nah, kemudian ini memasukkan data, gitu ya. Jadi caranya adalah saya kembali ke ilustrasi. Nah, misalkan ada data baru, gitu ya. Akan anggap data barunya, nah ini. Nah, data baru saya mau masukkan ke dalam stack-nya, ya. Maka caranya adalah atasnya ini kita increment 1 gitu ya. Misalnya ini saya balikan lagi, nah -1. Nah, atasnya ini kita increment 1, berarti atasnya adalah 0 gitu ya. Kita tambah 1 ke 0. Nah, itu artinya
sekarang posisi atasnya sudah berada di data indeks ke 0, sehingga data baru masuk ini akan berada di bagian ini, 0 ini. Nah, implementasi codingnya seperti ini. Ya, tumpuk atas itu kita incrementkan 1, kemudian tumpuk titik data di bagian atau di indeks tumpuk titik atas itu kita isi dengan nilai yang kita inputkan. Ya. Kalau sebenarnya di sini codingan sederhananya adalah data pada bagian atas kita isi dengan data barunya. Nah, gitu sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi ini kita taruh di posisi atasnya yang sekarang sudah menunjuk 0, ya. Jadi codingannya adalah atasnya kita increment, baru kita masukkan datanya. Gitu. Ya. Jelas, ya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah, Pak. Oke. Nah, itu tadi kita melakukan push ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mau melakukan push, maka logikanya adalah atasnya kita plus, ya, atasnya kita increment, kemudian baru dimasukkan datanya, gitu, ya. Jadi kalau ada data baru lagi mau datang, gitu, nah, ini mau datang, maka yang harus kita lakukan adalah atasnya ini kita naikkan 1, ya, kita plus. Nah, jadi 1 kan, nah, maka dia akan tahu bahwa oh kita harus menginsertnya itu di posisi yang pertama ini. Nah, seperti itu, ya. Makanya juga di function isFull, nah, yang tadi ini, ya, saat tumpuk titik atas itu sudah mencapai ukuran array -1, maka itu berarti kondisinya adalah penuh, gitu ya. Jadi pada saat atas ini sudah sampai di sini, ya, sudah sampai di sini, kalau ada data baru yang mau masuk, ya nggak bisa, gitu, ya, karena ukuran array-nya dia sudah penuh, gitu ya. Ya, makanya function isFull-nya adalah sampai dengan max array -1, gitu. Ya, 5 -1. Gitu. Nah, itu tadi push. Saya lanjutkan ke pop. Nah, kalau pop dia identik dengan SMT, ya, SMT. Ya, ini adalah function SMT. Ya. Jadi kondisi kosong itu adalah pada saat, ya gampang aja, pada saat tumpuk titik atasnya masih berada di -1. Ya, itu berarti stack-nya dia masih kosong, atau dengan kata lain ini apa namanya, kondisi awal tadi. Kalau dia masih di sini, ya -1, berarti kondisi stack-nya masih kosong, ya. Jadi kalau posisi seperti ini kita mau melakukan pop, mengambil data, ya nggak bisa karena belum ada datanya, gitu kan. Makanya di sini di printf ini tumpukan kosong, gitu ya. Nah, kalau ternyata tumpuknya sudah ada datanya, anggaplah saya balikkan yang tadi. Nah, tadi posisinya seperti ini.
Ya, ini tadi push atas plus data atas. Nah, kalau tadi posisinya seperti ini, atasnya sudah di posisi 1, sehingga apa namanya, if ini kan bernilai false, jadi dia berhasil menjalankan, yang ini, if ini dia bernilai false, berarti masih ada datanya, berarti dia menjalankan ini. Ya. Nah, kalau kita mau pop, prosesnya adalah diambil dulu datanya, baru dikurangi, gitu. Ya, jadi mungkin yang berbeda dengan tadi push, ya. Kalau push tadi itu ditambah dulu atasnya, baru dimasukkan datanya. Kalau pop, kalau mengambil data, kita ambil dulu datanya, baru kita kurangi, gitu. Ya, jadi jangan dikurangi dulu, gitu. Nah, itu yang sering salah kalau di stack. Kalau dikurangi dulu, ini dikurangi dulu, ini yang diambil nanti, gitu. Ya, jadi kalau di kalau pop, konsepnya adalah datanya diambil, data di pop, baru atasnya di min. Nah, ya, nah, jadi codingannya diambil dulu, kemudian baru dikurangi. Nah, atasnya. Ya, nah itu untuk pop. Nah, selanjutnya untuk ngeprint, print data, mencetak data. Nah, kalau mencetak data, pertama dia identik dengan function is empty. Ya, kenapa? Karena kalau masih kosong ya apa yang mau dicetak, kan gitu ya, masih nggak ada datanya. Nah, pastikan dulu ini ada datanya, ya, sehingga dia menjalankan yang ini. Nah, kemudian cara menampilkannya ya, untuk menampilkan semua data ya tinggal menggunakan perulangan ini. Dari 0 sampai dengan posisi atasnya ada di mana. Ya. Mulai dari I sama dengan 0 sampai posisi atasnya. Baru tampilkan data semuanya. Gitu. Ya. Jadi kalau saya jalankan programnya, nah, saya jalankan, misalkan kalau saya pop, nah ini baru pertama kali jalan, saya pop, nah harusnya dia munculnya ini kan, bukannya kosong. Ya, kenapa? Karena posisi atasnya masih berada di, saya masuk ke ilustrasi. Nah, posisi atasnya masih berada di sini. Gitu. Ya, masih di minus 1. Nah, kalau saya apa tadi ini tampil print, ya juga masih kosong. Nah, kalau saya push, masukkan data, data akan di push. 70. Kalau saya masukkan lagi 8, saya masukkan lagi. Oke. Ya, saya sudah masukkan data. Nah, kalau saya sekarang lakukan pop, kira-kira yang terambil adalah mana? tujuh. Iya, kalau saya lakukan pop, Komang Pramayasa ya benar. Kalau saya lakukan pop, maka yang terambil adalah yang 77. Kan tadi di awal konsepnya adalah last in, first out gitu. Ya, yang terakhir kali saya push itu yang akan terakhir kali yang pertama kali akan saya ambil. Ya, inilah yang menandakan ini menggunakan konsep stack gitu. Ya, pada saat saya pop, nah ini 2, maka
Yang terambil adalah data yang akan di pop 77. Ya, saya coba print. Nah, sekarang datanya berarti sisa 70 dan 58. Kalau saya pop lagi, berarti yang terambil adalah 58. benar 58 ya. 58. WWK juga benar. Ya, kalau saya pop lagi ya yang terambil adalah 58 gitu ya. Kalau saya pop lagi yang terambil adalah 70 kan gitu. Nah, kalau saya pop lagi gimana? 70, Pak. 70-nya Nah, sudah nih 70. Tumpukan kosong. Tumpukan Pop kosong. lagi ya tumpukannya kosong. Gitu. Nah, sudah di pop semua diambil semua. Ya, jadi konsepnya ya ini saja sebenarnya. Itu sama pop dan pentingnya variabel yang bernama ini atas ini yang menentukan di mana kalian melakukan push dan pop itu. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, Pak. Tidak, Pak. Enggak, oke. Kalau tidak, saya untuk sini. Oke. Coba, oh jadi 42 sekarang ya. Siva Nandaraja, ada? Halo, Siva? Halo? Ada ini. Halo? Ada. Coba Ida Ayu Made dia, ada? Ida Ayu Made dia Kusuma. Ada? Ada. Eka Febi, ada? Nah, nggak ada yang mau nyaut kayak ini. Enggak, saya mau nanya ada nggak itu? Belum tentu ngasih soal. Nah. Siapa nih lagi nih? Pande Wahyu, ada Pande Wahyu? Hadir, Pak. Pande, ya. Udah makan siang Pande? Sudah, Pak, sudah. Sudah, berarti bisa jawab sekarang. Pande. Halo, Ya, Pande. Tadi kan saya sudah jelaskan tuh konsep stack. Nah, ciri dari stack itu full apa, Pande? halo Pak. Ya, halo, Pande. Dengar, Pande, suara saya, Pande? Kurang jelas Pak. Dengar suara saya kurang jelas gitu ya. Kalau nggak dengar tuh biasanya apa-apa gitu.
Dengar suara saya kurang jelas Pak. Berarti kan denger ya. Ya Pandi, halo. Halo. Ya, Ya Pak. ya sip. Pandi, gimana caranya kita bisa tahu stack itu dalam kondisi full? Gitu. Bentar Pak. Yo, ngechat grup dia. Wah, gimana caranya teman-teman? Nah, WA grup ya, coba tolong cek WA grupnya Pandi lagi. Nggak ada kok, Pak. Ada. Nah, tahu nggak Pandi? Nggak tahu. Maaf Pak, kurang tahu Pak. Kurang tahu. Siap. Nah, yuk, yang tahu siapa? Nah, sebentar Pandi saya minta ulangi. Yang tahu? Coba saya jawab Pak ya. Boleh Gi. Kalau steaknya tuh penuh, Iya, maka cirinya? cirinya tuh dia tuh yang kan di ilustrasi PPT-nya itu kan ada 4 Iya. gitu nomor tuh. Hmm. Nanti kalau dia full tuh yang nomor 4 tuh berisi. Oh, yang 4 tuh berisi. Ya. Ya, benar kalau di ilustrasinya. Nah, kalau di pemrogramannya gimana kira-kira caranya tahu 4 itu berisi? Gi. Halo, lagi kabur dia langsung. Halo Pak, Ya, gimana Gi? gimana ya? Benar Gi. Kalau 4 ini sudah ada isinya Pak, maka stacknya kemungkinan sudah penuh gitu. Sudah penuh stacknya. Berarti caranya tahunya gimana? Kurang tahu saya Pak. Kurang tahu. Siap. Ada yang mau menambahkan jawabannya Anggi yang lain? Gimana caranya? Saya Pak. Ya, Mang. Ini Komang 2 nih. Ya, silakan Komang Pramayasa. Kalau menurut saya, jadi di sini kan datanya tuh mempunyai 5 indeks. Berarti kan otomatis indeks teratas tuh 4. Iya, terus? Jadi seperti yang tadi itu kan setelah kita ketika kita mau memasukkan data, kita increment dulu indeks atasnya itu. Dari awalnya -1 diincrementkan, berarti jadi 0, terus sampai itu berulang-ulang. Nanti ketika kita ingin mengetahui apakah stack itu sudah penuh, berarti otomatis kita tahu stack itu penuh tuh ketika dia tuh berada di indeks keempat. Karena datanya yang sudah diincrementkan tadi yang tumpuk atasnya itu. Oke, sih benar, Omang. Ya. Tadi siapa tuh ya? Si Anggi sama siapa tadi? Panggil Pandu ya? Nih. Pandi. Nah. Pandi udah dengar Pandi? Kabur ya. Pandi. Sudah Pak, sudah dengar Pak. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau kita mau tahu stack itu berisi apa masih kosong gitu ya, sudah penuh apa masih kosong, itu sebenarnya tergantung posisi dari ini, isi dari variabel atas ini, atau dalam ilustrasi yang saya berikan itu ya bergantung posisi penunjuknya ini berada di mana gitu. Kalau atas ini sudah berisi nilai 4, berarti itu stacknya sudah penuh. Gitu. Ya, kalau atas ini masih berada di -1, berarti stacknya masih kosong. Itu sebenarnya intinya. Makanya tadi di awal saya bilang, intinya stack itu adalah kita sangat penting untuk mempunyai ini, variabel penunjuk ini, atas. Itu ada juga buku yang menyebutnya dia top gitu ya. Ya, yang jelas kita punya variabel penunjuk ini. Kenapa? Karena
semua proses push, pop, SMP, ispull, nah itu semuanya acuannya adalah si atas ini. Gitu. Ya, tadi benar jawabannya Komang. Ya, pada saat kita ingin menambah, maka prosesnya adalah atasnya ini kita increment 1, baru kita masukkan datanya. Gitu. Begitu seterusnya increment, nah sampai akhirnya nanti kan dia akan menunjuk di posisi N-1 gitu ya, ukuran arraynya -1. Nah ini berarti kondisinya sudah full, sudah berisi data semuanya. Seperti itu. Ya? Oke. Saya ingin tanya lagi, siapa ya? Eli, Putu Eli, Sucahyani. Putu Eli ada? Ada. Halo Eli. Pak. Eli. Menurut Eli apa beda melakukan proses push dan pop? Apa bedanya? Apa beda? Ya, gini Kak, menurut saya kalau push itu kan buat menambahkan data ya. Jadi seperti yang tadi udah dijelasin Bapaknya, kalau buat menambahin data itu kita pertama harus ngelakuin yang harus ngecek gini. Apakah data itu masih ada tempat yang kosong? Iya benar. Terus kalau sama apa tadi ya? Sama apa? Sama pop ya? Ya, pop. Kalau pop itu kita ngecek apakah di dalam stacknya itu datanya udah penuh apa belum. Gitu sih Pak menurut saya. Kalau pop kita ngecek datanya sudah penuh gitu. Iya. Oh. Cik. Nah, kalau push tadi saya setuju. Kalau push itu harusnya ngeceknya sudah penuh apa belum. Kalau pop ngeceknya itu harusnya masih ada datanya apa enggak gitu. Jadi ada yang kita bisa ambil Eli gitu. Kalau push kan kita naruh data. Naruh data itu dicek. Sudah penuh apa belum nih gitu. Masih ada sempat apa enggak nih gitu. Kalau ngambil kita cek masih ada datanya apa enggak nih, jangan-jangan udah kosong gitu. Ya, Eli ya. Nah, kalau yang lain apa bedanya Li selain itu? Cek. Nah, ada Dora itu ya? Kartun. Mantap Eva. Eva bertanya. Itu Saya ingin menambah. Oh, silakan. Siapa sudah ngomong? Eva, silakan Pak. Jadi kalau pop itu kan mengambil suatu datanya Pak ya. Kalau mengambil suatu datanya, berarti datanya dulu diambil, kemudian baru mengurangi posisinya. Misalnya kan dia posisinya di 2, baru ketika ambil dulu posisinya. Tunggu dulu Dede. Diambil misalnya. Adiknya mau belajar itu kayaknya Pak, kasih aja Pak. Misalnya posisinya 2, diambil datanya, kemudian Sambil setelah diambil datanya baru dikurangi posisi datanya tersebut. Iya. Kalau misalnya push itu kan penambahan suatu data. Jadi ketika data itu ditambah, data tersebut ditambah terlebih dahulu. Mohon maaf,
posisi datanya terlebih dahulu ditambah, kemudian baru datanya itu ditambah. Seperti itu saja, Pak. Mohon maaf, agak ada gangguan, Pak. Mohon maaf. Oh, nggak apa-apa. Adiknya dianggap gangguan, nggak apa-apa adiknya itu. Ya, makasih Pak. Wah, benar sekali jawabannya Eva ya. Ya, jadi pertama ya beda prosesnya adalah dari sisi ini ya. Nah, kalau mau menambah atau memboost, maka yang dilakukan itu adalah di increment dulu, baru datanya dimasukkan. Gitu. Ya, itu seperti tadi penjelasannya Eva dan adiknya benar. Nah, kalau mau pop, mau mengambil data, maka datanya diambil dulu, baru dikurangi. Gitu. Jadi jangan dikurangi dulu, baru diambil. Itu yang membedakan antara push dan pop. Ya, oke. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih, Pak, saya masih bingung di sini. Nah, silakan. Mana? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan di. Tadi kan ada lima komponen. Yang pertama ada push, kemudian pop, dan is full, dan ya. Yang ketiga tuh yang untuk clear itu pada saat apa digunakan, Pak? Pada saat ingin langsung mengosongkan stack-nya. Gitu. Sebenarnya sih kita kalau pakai codingan saya ini ya, kalau kita mau mengosongkan kan tinggal di pop-pop saja sampai habis gitu ya. Kayak tadi saya contohkan kan di pop-pop habis kosong. Nah, tetapi ada juga sebenarnya caranya meng-clearkan stack-nya. Anggaplah saya isikan di sini 4 misalkan clear. Nah, kemudian saya buat case-nya. Case 4. Gitu. Nah, kemudian caranya paling mudah melakukan menghapus semua atau meresetnya adalah tentu saja dengan membuat tumpuk titik atasnya langsung kayak gitu sebenarnya ya. Jadi dia menghapus seluruh isi yang ada di tumpukannya ya, dihapus ya. Caranya adalah kita buat atasnya menunjuk lagi ulang dari bawah gitu. Ya, mana tadi Yudi? Nah, itu ya itu konsepnya nge-clear-nya. Jadi kita anggap ya kalau ilustrasi ini, ilustrasi yang ini, misalkan tadi sudah sampai 3 nih, sudah ada datanya. Ya, kalau kita mau nge-clear ya kita anggap bawah lagi dia atasnya. Begitu. Ya, sip. Bagus tadi pertanyaannya Yudi. Ini tadi clear kok nggak ada, Pak? Nah, sebenarnya sih ada, cuma yang harus kita lakukan kan pop berkali-kali gitu ya. Tapi kalau mau clear sekali pencet langsung dia ke reset stack-nya gitu, ya tinggal di set -1 aja lagi gitu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan atau yang ingin didiskusikan atau yang belum mengerti? Ada? Nggak ada. Yang lain? Nggak ada ya? Oke. Oh, ya gimana, Mang? Ngepop itu kan untuk mengambil tumpukan stack paling atas, Pak ya? Iya. Nah, kalau kita ngepop itu,
apa data yang paling atas tuh akan tetap ada pada array tersebut atau dia bakal hilang, Pak? Nah, sebenarnya sih secara konsep dia ada, gitu ya. Cuma oleh coding kita itu kan dia dianggap tidak ada. Kenapa? Karena penunjuk atasnya itu kita sudah arahkan ke bawah, gitu kan. Nah, dia tadi ngepopnya itu. Nah, ini kan kita decrement, gitu ya. Kita decrement gitu. Kalau secara konsep karena ini masih pakai array, nah itu masih ada dia sebenarnya gitu. Ya omongnya, kalau dia memang mau benar-benar tidak ada, nanti itu kita pelajari di link list, itu ada konsep free memorinya gitu. Jadi memang sudah hilang gitu, benar-benar hilang. Tapi karena kita pakai array, ya tetap ada, tetapi penunjuknya kita mainkan dia supaya tidak lagi menunjuk itu sebagai yang teratas. Gitu. Tapi nanti begitu ada data baru yang di push, ya tertumpuk dia datanya. Kan gitu. Bang ya, paham Bang ya? Paham, Pak. Ya. Jadi di algoritma atau logikanya yang di sini diakali gitu ya, karena kita menggunakan array konsepnya. Nanti kalian akan belajar link list, kita akan masuk lagi ke stack. Nah di sana baru benar-benar di pop itu benar-benar apa namanya memorinya kita free gitu, di codingnya. Jadi memang benar-benar datanya hilang. Gitu. Ya, nah, kalau sekarang ini yang kita mainkan, penunjuknya kita mainkan, ya. Jadi pada saat kita apa namanya pop, yang sebelumnya misalkan ada di 3, nah, kita turunkan dia jadi 2. Nah di 3 ini sebenarnya masih ada datanya, gitu. Tapi tidak itu dianggap sebagai topnya atau puncak dari stacknya, atas stacknya. Nanti begitu kita push. Nah, naik lagi dia, nah data yang di sini tadi itu akan tertumpuk dengan data yang baru. Oke. Cep, nah, ada lagi? Ada? Ada ya? Nah, kalau tidak ada, nanti codingan ini juga akan saya berikan di e-learning ya, kalian bisa lihat sendiri, kalian baca ulang lagi gitu ya. Kemudian nanti juga akan saya berikan tugas. Oke. Oh enggak. Ya, nanti saya akan berikan tugas di e-learning, ya, bukan yang ini, nanti ini saya rubah. Nah, jadi nanti silakan kalian kerjakan, ya. Tugasnya mengimplementasikan konsep struktur data stack. Nanti saya berikan contoh demo programnya. Nah, di minggu depan itu mungkin akan saya adakan lagi pertemuan seperti ini. Itu nanti saya rencananya akan bahas terkait struktur data yang namanya queue. Lihat. Nah, ini minggu depan yang akan kita bahas, sekaligus menjawab atau membahas tugas kalian yang kalian akan kerjakan nanti. Terkait stack ini kita bahas, baru kita lanjutkan ke queue. Nah, untuk queue ini saya ingin ada 2 atau 3 orang yang presentasi. Supaya nggak saya aja yang ngomong kayak gini. Ya, nah nanti namanya akan saya cantumkan di e-learning. Nah, jadi yang saya tunjuk itu wajib mempersiapkan presentasinya. Ya, terkait queue ini. Nah, jadi dia yang ngomong gantian seperti saya. Nanti saya yang ngajak adik saya. Ya. Nah. Jelas ya? Halo, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Masih. Namanya apa ini? Oh, siapa tuh?
Wih, jelas sekali, Pak. Jelas sekali, mantap. Ayo. Ya, jadi nah, sip. Jadi saya kira pertemuan kita hari ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, maaf sinyal saya bermasalah. Wah, bagus. Ya Gus, tidak apa-apa Gus. Sudah mau selesai. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Ingat jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker. Masker. Siap, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, terima kasih. Selamat sore ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Jangan. Wow, saya ini joget-joget ya. Mantap saya ini. Kayak ini kan. Keluar. Weh, Prama ya, baru bangun tuh anjir. Azan.